Di balik megahnya, kampus ini menyimpan rahasia kelam. Ospek yang harusnya jadi gerbang masa depan, justru menyeret Risa dan teman-temannya ke dalam ritual kuno yang tak pernah berakhir. Akankah mereka lulus? Atau selamanya jadi bagian dari kampus angker ini? Senyum lebar tak henti menghiasi bibirku. Setelah berjuang keras, aku, Risa, akhirnya menjejakkan kaki di kampus Padma Negara, salah satu universitas tertua dan paling bergengsi di Jawa Barat. Rasanya seperti mimpi, sebuah gerbang menuju masa depan yang cerah dan penuh petualangan. Gedung-gedung bergaya kolonial yang megah menjulang tinggi, dengan arsitektur klasik yang memukau. Kaca-kaca jendelanya memantulkan bias matahari pagi, menciptakan kilauan yang anehnya, terasa sedikit dingin. Begitu memasuki area kampus, ada getaran aneh yang menjalar di punggungku. Meskipun megah, kampus ini terasa sepi. Lorong-lorong panjang membentang, nyaris tak berpenghuni, dan lampu-lampu di beberapa sudut berkedip-kedip seolah enggan berfungsi. Ini bukan atmosfer kampus yang kubayangkan, yang seharusnya riuh dan penuh semangat. Aku mencoba menepisnya. Mungkin hanya perasaanku saja, atau karena aku terlalu antusias. Ospek pengenalan kampus akan berlangsung selama 1 minggu penuh. Aku tidak sabar untuk bertemu teman-teman baru, berinteraksi dengan senior, dan merasakan langsung kehidupan mahasiswa. Di hari pertama, suasana masih cukup hangat. Aku berkenalan dengan beberapa teman sebaya, dari berbagai daerah, dengan mimpi yang berbeda-beda. Kami tertawa, bertukar cerita, dan berbagi kegugupan yang sama. Para senior, meski terlihat berwibawa, masih menunjukkan sisi ramah mereka. Namun, di sela-sela obrolan ringan dan tawa riang, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik. Aku merasakan embusan angin dingin yang tidak wajar di koridor tertutup, atau mendengar langkah kaki yang berderap kencang di lorong kosong saat aku sendirian. Sesekali, aku menangkap tatapan aneh dari beberapa senior. Sorot mata mereka terlalu serius untuk sekadar sebuah ospek. Aku berusaha mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa ini hanya bagian dari adaptasi. Mungkin aku terlalu banyak berimajinasi. Saat hari mulai gelap, pengumuman tentang kegiatan malam diumumkan. Para peserta ospek diwajibkan berkumpul di aula lama yang terletak di area terpencil kampus. Seketika, senyumku sedikit memudar. Aula lama? Di tempat terpencil? Sebuah firasat tak menyenangkan merayapi hatiku. Seolah-olah kampus megah ini menyembunyikan sesuatu di balik kemegahannya. Aku melirik teman-teman baruku. Beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi yang sama. Malam pertama ospek akan segera dimulai, dan entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengenalan kampus yang menanti kami di kegelapan. Dinginnya malam terasa menusuk kulit saat kami, para mahasiswa baru, berjalan beriringan menuju aula lama. Penerangan seadanya dari beberapa senter senior hanya menambah kesan seram pada bangunan yang sudah tua itu. Aroma debu dan kayu lapuk memenuhi udara. Jantungku berdebar tak karuan, bukan karena semangat, tapi karena firasat buruk yang semakin kuat. Ini bukan seperti aula kampus biasa, lebih mirip peninggalan usang yang terlupakan. Di dalam aula, suasana semakin mencekam. Lampu-lampu gantung yang remang-remang sesekali berkedip, menciptakan bayangan menari di dinding-dinding kusam. Para senior memerintahkan kami untuk duduk bersila di lantai, membentuk lingkaran besar. Ketua senior, seorang laki-laki berwajah dingin dengan sorot mata tajam, memulai pidatonya tentang pentingnya disiplin dan ketahanan mental. Namun, suaranya seperti bergema aneh, seolah-olah ada suara lain yang ikut berbisik di antara kata-katanya. Awalnya, bisikan itu samar, seperti desiran angin yang lewat. Tapi lama-kelamaan, bisikan itu menjadi lebih jelas, seperti suara orang-orang yang sedang berbicara di kejauhan, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitar kami selain rombongan ospek. Beberapa teman mulai saling berpandangan, ekspresi ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Lalu, terdengar tawa melengking, sangat nyaring dan tiba-tiba, kemudian berhenti begitu saja. Suara itu berasal dari sudut aula yang gelap, tempat tumpukan kursi dan meja lama teronggok. Itu hanya suara tikus, ujar salah satu senior dengan nada meremehkan, seolah ingin meredakan suasana.
Tapi suara itu bukan suara tikus. Itu suara tawa seorang wanita, terdengar begitu nyata. Tak lama kemudian, terdengar bunyi benda jatuh yang keras dari lantai 2, seperti tumpukan buku yang roboh. Padahal, lantai 2 aula ini sudah ditutup dan kosong selama bertahun-tahun. "Siapa di sana?" teriak seorang temanku. Panik. Seketika, sorot tajam ketua senior langsung tertuju padanya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu hanya efek gema di bangunan tua, katanya dingin, suaranya penuh intimidasi. Dia memerintahkan temanku untuk diam, bahkan mengancam akan menghukum siapapun yang menunjukkan rasa takut atau mencoba membuat keributan. Raut wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun rasa terkejut atau khawatir, seolah kejadian barusan adalah hal biasa. Sikapnya yang tenang, bahkan cenderung mengabaikan, justru membuatku semakin curiga. Bagaimana bisa dia begitu santai menghadapi kejadian aneh seperti ini? Malam itu terasa sangat panjang. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari kegelapan. Bisikan-bisikan itu terus datang dan pergi. Sesekali diselingi gema tawa yang membuat bulu kuduku merinding. Aku mencoba menenangkan diri, tapi perasaanku mengatakan ada yang tidak beres dengan ospek ini. Ini bukan sekadar pengenalan kampus biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap bersembunyi di balik dinding-dinding tua Padma Negara. Aku harus mencari tahu. Kegiatan ospek hari ketiga membawa kami ke tempat yang tak kalah misterius. Perpustakaan tua kampus. Bangunan itu berdiri menyendiri, dikelilingi pohon-pohon rindang yang seolah menyembunyikannya dari pandangan. Jendela-jendela kacanya buram, seolah menyimpan debu dari dekade yang lalu. Jika aula lama terasa mencekam karena kegelapannya, perpustakaan ini justru terasa sunyi mematikan, dengan aura yang lebih kuno dan berat. Di dalam, rak-rak buku menjulang tinggi, penuh dengan koleksi tua yang mungkin tak pernah tersentuh. Aroma kertas lapuk dan jamur menusuk hidung. Para senior meminta kami mencari beberapa buku acak, seolah itu adalah bagian dari tes kecermatan. Aku bergerak pelan di antara rak-rak, merasakan dingin yang merayap di kulitku. Suasana hening membuat suara napasku sendiri terasa begitu keras. Tak lama, beberapa teriakan kecil pecah. Seorang temanku, Mira, tiba-tiba mundur terhuyung, matanya terbelalak. Aku melihat sesuatu," bisiknya gemetar. Ia bersumpah melihat bayangan hitam melintas cepat di antara rak buku, terlalu cepat untuk bisa ditangkap mata. Senior yang bertugas di sana hanya menatapnya tajam. "Itu hanya ilusi optik karena cahaya redup," katanya datar, tanpa sedikit pun empati. Aku sendiri juga mengalami hal aneh. Saat mencari buku di salah satu sudut terpencil, aku menunduk untuk membaca judul di sampul. Ketika aku mendongak, aku melihat pantulan samar di kaca jendela yang buram, siluet seorang wanita berambut panjang berdiri tepat di belakangku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku langsung membalikkan badan, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya rak-rak buku yang menjulang dan keheningan yang menyesakkan. Rasa takut mulai berubah menjadi kemarahan. Para senior ini tidak hanya mengabaikan ketakutan kami, mereka bahkan menghukum mahasiswa yang terlihat ketakutan atau mencoba membicarakan keanehan yang terjadi. Seorang teman yang berani bertanya tentang sejarah perpustakaan ini langsung dihukum dengan berdiri satu kaki selama 10 menit. Sikap mereka ini, yang terkesan menyembunyikan sesuatu, justru memicu rasa penasaran yang lebih besar dalam diriku. Aku tidak bisa lagi mengabaikan semua kejanggalan ini. Ini bukan sekadar lelucon ospek, apalagi ilusi. Ada sesuatu yang nyata dan gelap terjadi di kampus ini. Aku memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Malam itu, setelah semua kegiatan ospek selesai dan aku kembali ke asrama, aku tidak langsung tidur. Aku menyalakan ponselku dan mulai mencari informasi di internet. Aku mencari kata kunci, Universitas Padma Negara Misteri, atau kejadian aneh kampus Jawa Barat. Tak butuh waktu lama, aku menemukan sebuah forum online lama yang membahas rumor-rumor mistis di kampus ini. Ada banyak cerita seram, tapi satu benang merah yang muncul berulang kali adalah tentang masa lalu kelam kampus. Aku merasa sedang membuka kotak Pandora. Malam itu, rasa kantukku benar-benar hilang.
Layar ponsel menjadi satu-satunya sumber cahaya di antara kegelapan kamar asrama. Jari-jariku terus menggulir, membaca setiap utas di forum online itu. Aku mencatat poin-poin penting, mencoba merangkai potongan-potongan informasi yang berserakan. Semakin banyak yang kubaca, semakin jelas gambaran mengerikan yang terungkap. Universitas Padmanegara ternyata dibangun di atas lahan yang menyimpan sejarah kelam. Bukan hanya sebuah area kosong, melainkan bekas asrama dan rumah sakit darurat pada masa penjajahan Belanda dan revolusi kemerdekaan. Aku membaca tentang penderitaan para pejuang dan rakyat sipil yang terluka atau sakit parah. Kondisi sanitasi yang buruk dan kurangnya obat-obatan membuat banyak dari mereka meninggal di sana. Yang lebih mengejutkan, banyak juga mahasiswa pribumi yang aktif dalam pergerakan melawan penjajah yang tewas di tempat ini, entah karena penyakit yang parah atau kekerasan dari tentara kolonial. Jasad mereka, konon, dimakamkan secara massal di area kampus tanpa nisan atau tanda pengenal. Rasa ngeri merayapiku. Jadi, gedung-gedung megah ini berdiri di atas kuburan massal? Wajar saja jika ada aura dingin dan keanehan yang terasa. Itu menjelaskan bisikan-bisikan dan bayangan yang muncul. Namun, ada satu rumor lagi yang membuatku merinding hingga ke tulang. Sebuah tradisi ospek rahasia puluhan tahun lalu yang memakan korban. Cerita itu menyebutkan beberapa mahasiswa yang menghilang secara misterius selama ospek di masa lalu, dan kasus mereka tidak pernah terpecahkan. Konon, arwah mereka masih terikat di lingkungan kampus, mencari sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan, kebebasan. Informasi ini sungguh mengganggu. Jika rumor itu benar, artinya kejadian yang kami alami bukan sekadar kebetulan atau halusinasi. Ini adalah sebuah pola, sebuah lingkaran setan yang terus berulang. Aku mulai merasa tidak aman di dalam kampus ini. Para senior yang dingin dan mengintimidasi, penolakan mereka untuk mengakui keanehan yang terjadi, semua itu kini terlihat dalam cahaya yang berbeda. Mereka bukan hanya sekadar senior yang menyebalkan, tapi mungkin bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Aku tahu aku tidak bisa menyimpan informasi ini sendiri. Ini terlalu berat, dan terlalu berbahaya. Aku memutuskan untuk membagikannya dengan orang-orang yang kupercayai, teman-teman terdekatku di ospek yang juga merasakan kejanggalan. Semoga mereka mau mendengarkan dan percaya, karena aku merasa kami dalam bahaya yang nyata. Aku harus mencari mereka besok pagi. Malam semakin larut, dan teror di kampus Padmanegara mencapai puncaknya. Bisikan-bisikan aneh yang tadinya samar kini terdengar jelas, memanggil nama-nama kami dari lorong gelap asrama. Aku sering terbangun di tengah malam karena merasakan sentuhan dingin di pundak, seolah ada tangan tak kasat mata yang menyentuhku. Lampu-lampu di asrama mulai padam total secara acak, meninggalkan kami dalam kegelapan pekat yang mencekam. Setiap hembusan angin terasa seperti bisikan. Setiap bayangan adalah ancaman. Ketakutan itu akhirnya mencapai puncaknya saat salah satu dari kami, Dina, menghilang secara misterius. Itu terjadi setelah kegiatan malam terakhir di aula. Saat kami kembali ke asrama, Dina ada di sampingku. Aku sempat berbalik sebentar untuk mengambil minum, dan ketika aku menoleh lagi, dia sudah tidak ada. Seperti lenyap di telan kegelapan. Panik mulai menyergap. Kami memanggil-manggil namanya, mencarinya di setiap sudut asrama, tapi Dina benar-benar tak ditemukan. Ketika kami melaporkan hilangnya Dina kepada para senior, respons mereka justru membuatku muak. Dina sudah pulang karena sakit, kata ketua senior. Suaranya datar dan dingin. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di matanya, hanya tatapan mengancam. Jangan membuat keributan yang tidak perlu. Siapapun yang menyebarkan rumor akan mendapatkan hukuman berat. Ancaman itu terasa seperti pisau yang menusuk. Bagaimana bisa mereka begitu tenang? Seolah-olah hilangnya seorang mahasiswa adalah hal biasa yang bisa diabaikan begitu saja. Kepanikan mulai menyebar di antara kami, para mahasiswa baru. Beberapa teman yang dekat dengan Dina mulai menangis, tidak bisa menerima jawaban senior. Aku tahu, jauh di dalam lubuk hati mereka juga merasakan kejanggalan ini. Dina tidak mungkin pulang begitu saja tanpa pamit, apalagi di tengah malam seperti itu.
Aku dan beberapa teman yang masih punya keberanian, Bima yang tenang tapi pemberani, dan Sari yang awalnya penakut tapi kini dipenuhi amarah karena hilangnya Dina, sepakat. Kami tidak bisa membiarkan ini. Ancaman para senior tidak lagi membuat kami gentar. Rasa takut kini bercampur dengan tekad kuat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dina. Kami bersumpah untuk menemukan dia, apapun risikonya. Malam itu, di tengah kegelapan dan bisikan tak kasat mata, kami membentuk aliansi kecil, siap menghadapi misteri yang menyelimuti kampus Padma Negara. Kami tahu, kami bukan hanya mencari seorang teman, tapi juga kebenaran yang terkubur dalam sejarah kelam kampus ini. Keputusan untuk bertindak telah diambil. Rasa takut masih ada, namun tekad kami untuk menemukan Dina jauh lebih besar. Malam berikutnya, setelah kegiatan ospek rampung dan sebagian besar mahasiswa sudah terlelap, aku, Bima, dan Sari menyelinap keluar dari asrama. Gelap menyelimuti kampus, hanya diterangi sinar rembulan yang sesekali menembus pepohonan tua. Kami bergerak hati-hati, memastikan tidak ada senior yang berjaga. Target pertama kami adalah perpustakaan tua. Aku yakin, jika ada petunjuk, tempat itu akan menyimpannya. Kami masuk dengan hati-hati, menggunakan senter ponsel untuk penerangan. Aroma apek dan debu kembali menyambut kami. Kami menyisir rak-rak buku yang menjulang, berharap menemukan sesuatu yang aneh atau tidak pada tempatnya. Dan keberuntungan berpihak pada kami. Di salah satu sudut yang paling terpencil, di balik tumpukan buku-buku kuno yang tidak rapi, Bima menemukan sebuah jurnal tua dengan sampul kulit yang usang. Jurnal itu tampak sangat tua. Kertasnya menguning dan tulisannya pudar. Ini bukan buku perpustakaan biasa, melainkan seperti catatan pribadi. Dengan tangan gemetar, aku membuka jurnal itu. Tulisan tangan di dalamnya cukup rapi, milik seorang alumni bernama Arya, yang menulis di tahun 1980-an. Jantungku berpacu kencang saat membaca isinya. Jurnal itu bukan sekadar catatan harian, melainkan dokumentasi rinci tentang tradisi penyeimbang, sebuah ritual rahasia yang telah dilakukan di kampus Padma Negara selama puluhan tahun. Arya menuliskan bagaimana setiap tahun, selama masa ospek, satu atau lebih mahasiswa baru dipilih untuk menjadi bagian dari ritual. Tujuan ritual ini adalah untuk menyeimbangkan energi kampus, menenangkan arwah-arwah yang terikat di sana agar tidak mengganggu. Jika tidak ada penyeimbang, kampus akan mengalami musibah atau kejadian buruk. Yang paling mengerikan, Arya menyebutkan bahwa penyeimbang ini tidak pernah lulus dari kampus. Mereka selamanya menjadi bagian dari Padma Negara. Jurnal itu juga berisi gambar-gambar simbol kuno yang aneh dan tanggal-tanggal spesifik yang berulang setiap tahun. Mataku terbelalak saat melihat tanggal-tanggal itu. Tanggal ospek kami, tepatnya malam hilangnya Dina, bertepatan dengan tanggal yang disebutkan dalam jurnal sebagai waktu pelaksanaan ritual. Semua keanehan yang kami alami, bisikan, penampakan, hingga hilangnya Dina, bukanlah kejadian acak. Itu adalah bagian dari ritual yang telah berulang selama puluhan tahun. Sebuah peta kasar juga tergambar di salah satu halaman jurnal, menunjukkan lokasi rahasia di bawah tanah kampus yang disebut ruang keseimbangan. Menurut Arya, di sanalah ritual utama dilakukan. Dengan cepat, kami menyadari bahwa Dina pasti dibawa ke sana. Kami harus bertindak cepat. Dengan petunjuk dari jurnal di tangan, kami keluar dari perpustakaan, menuju lokasi yang ditunjukkan pada peta. Setiap langkah terasa berat, namun adrenalin mengalir deras. Kami tidak hanya mengikuti ospek, kami sedang dalam misi menyelamatkan teman dan mengungkap kebenaran mengerikan yang tersembunyi di bawah megahnya kampus Padma Negara. Aku hanya berharap kami tidak terlambat. Mengikuti peta dari jurnal kuno, kami menuruni tangga batu yang licin, tersembunyi di balik semak belukar lebat di sudut kampus yang paling terpencil. Udara di bawah tanah terasa lembab dan berbau apak, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk, seperti lumut mati bercampur dengan bau besi berkarat. Langkah kami penuh kehati-hatian, nyaris tak bersuara, sambil terus menyorotkan senter ponsel ke sekeliling. Lorong sempit dan gelap itu berakhir di sebuah pintu kayu besar yang sudah lapuk,
dihiasi ukiran simbol-simbol aneh yang sama dengan yang ada di jurnal. Aku mendorong pintu itu perlahan, dan bunyi deritannya memecah keheningan. Di balik pintu, sebuah ruangan bawah tanah yang luas dan remang-remang terbentang di hadapan kami. Jantungku mencelos. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran besar yang digambar dengan kapur tampak di lantai, dikelilingi oleh lilin-lilin hitam yang menyala redup, memancarkan cahaya jingga yang menari-nari. Dan di tengah lingkaran itu, Dina terbaring tak sadarkan diri, mengenakan pakaian putih bersih yang aneh, terikat di sebuah meja batu. Di sekelilingnya, berdiri para senior ospek, termasuk ketua senior yang wajahnya kini terlihat lebih dingin dan menyeramkan dari sebelumnya. Mereka semua mengenakan jubah gelap dan merapalkan bisikan-bisikan yang tak bisa ku mengerti, seperti mantra. Kalian! Suara ketua senior menggelegar, memecah fokus kami. Ia tampaknya menyadari kehadiran kami. Matanya merah menyala. Sorotnya bukan lagi manusia biasa. Bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Aku melangkah maju, didorong oleh amarah dan ketakutan. Apa yang kalian lakukan pada Dina? Apa ini semua? Suaraku bergetar, tapi aku berusaha menguatkannya. Salah satu senior perempuan yang kukenal sebagai panitia divisi acara, kini terlihat pucat pasi, menatap kami dengan sorot mata kosong. Ketua senior maju selangkah, seringai tipis di bibirnya. Selamat datang, mahasiswa baru. Kalian sudah menemukan kebenaran yang tidak seharusnya kalian ketahui. Ia menjelaskan, dengan suara yang terdengar asing, berat, dan berlapis, seolah ada lebih dari satu suara yang berbicara. Arwah-arwah yang terikat di kampus ini, mereka butuh kelulusan. Ritual ini adalah cara kami membantu mereka, dan menjaga keseimbangan, agar kampus tetap aman dari murka mereka. Kalian gila, teriak Sari, nyaris histeris. Ini pembunuhan. Bukan pembunuhan, ini pengorbanan, balas ketua senior dengan tenang, seolah apa yang mereka lakukan adalah hal yang wajar. Dina adalah penyeimbang tahun ini. Kalian juga bisa menjadi bagian dari kami. Tanpa peringatan, para senior itu mulai bergerak menyerang. Mereka tidak bergerak seperti manusia biasa. Gerakan mereka cepat, mata mereka kosong, dan kekuatan mereka jauh di atas normal. Mereka tampaknya dirasuki, atau setidaknya dikendalikan, oleh sesuatu yang lebih tua dan jahat. Bima segera menarikku mundur, berusaha melindungi Sari. Kami harus melawan. Ini bukan lagi ospek. Ini pertarungan hidup dan mati. Aku tahu kami tidak punya banyak waktu. Aku harus menyelamatkan Dina sebelum ritual itu selesai. Di tengah kekacauan, aku melihat peluang. Aku berlari menuju meja batu tempat Dina terbaring, berusaha melepaskan ikatannya, sementara Bima dan Sari mencoba menahan para senior yang dirasuki. Suara-suara mengerikan memenuhi ruangan, bisikan-bisikan menjadi lolongan, dan bayangan-bayangan melintas di dinding. Ruangan itu terasa seperti hidup, seperti sedang menelan kami. Aku berhasil melonggarkan ikatan Dina. Tubuhnya lemas, nyaris tak bernyawa. Kami harus segera pergi dari sini. Aku menyeret Dina, dan dengan sisa tenaga yang ada, kami berbalik, mencoba mencari jalan keluar dari neraka bawah tanah ini. Para senior yang dirasuki mengejar, dan kami tahu, kami tidak punya banyak waktu. Dengan susah payah, aku menyeret tubuh lemas Dina keluar dari ruangan bawah tanah yang mengerikan itu. Bima dan Sari sigap membantu, memapah Dina di antara kami. Kaki kami terasa berat. Napas terengah-engah. Namun adrenalin membuat kami terus melangkah. Kami tahu, waktu kami terbatas. Para senior yang dirasuki pasti akan mengejar. Keluar dari lorong bawah tanah, kami mendapati diri kami di area kampus yang sepi, jauh dari keramaian asrama. Langit masih gelap gulita, dihiasi rembulan sabit yang samar. Setiap lorong dan setiap gedung terasa hidup, seolah dinding-dinding itu sendiri mengawasi kami. Suara bisikan dan lolongan yang kami dengar di aula kini terasa mengelilingi kami, datang dari segala arah, memanggil-manggil nama kami, lebih agresif dari sebelumnya. Kita harus ke gerbang utama, teriak Bima, menunjuk ke arah jalan setapak yang samar. Kami berlari,
secepat yang kami bisa sambil memapah Dina. Namun, arwah-arwah yang terganggu semakin menjadi-jadi. Penampakan bayangan hitam melintas di depan kami, membuat kami tersentak. Suhu udara di sekitar kami mendadak turun drastis, membuat embun napas kami terlihat jelas. Aku melihat sekilas seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih kusam berdiri di ujung lorong, menatap kami dengan mata kosong. Wajahnya pucat pasi, dan seringai tipis terukir di bibirnya sebelum ia menghilang di telan kegelapan. Itu adalah salah satu penampakan paling jelas yang pernah kulihat. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar derap langkah kaki cepat. Para senior yang dirasuki itu menyusul kami. Mereka terlihat lebih menyeramkan di bawah cahaya rembulan. Mata mereka menyala merah. "Kalian tidak akan bisa lari," teriak ketua senior. Suaranya dipenuhi amarah yang bukan miliknya. Kami panik, mencari celah, mencari tempat bersembunyi. Saat itulah, sebuah pintu kayu tua di samping gedung perkuliahan yang sudah tak terpakai terbuka. Seorang pria tua dengan seragam penjaga kampus lusuh melongo keluar. Matanya menyiratkan kesedihan sekaligus kekhawatiran. Ia adalah Pak Hadi, penjaga kampus yang sering kulihat berkeliling. "Cepat, lewat sini," bisiknya, melambaikan tangan ke arah kami. Aku sudah tahu tentang ini semua. Takut untuk bertindak selama bertahun-tahun. Tanpa pikir panjang, kami masuk. Pak Hadi segera menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Ia membimbing kami melalui lorong-lorong rahasia di dalam gedung tua itu, yang ternyata saling terhubung. "Ada jalan pintas ke gerbang belakang," katanya terengah-engah. "Tapi kalian harus cepat." Perjalanan di dalam gedung tua itu juga penuh rintangan. Lampu-lampu pada mendadak, membuat kami tersandung. Suara tangisan dan rintihan terdengar dari ruangan-ruangan kosong. Bahkan Pak Hadi pun terlihat ketakutan. Meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Saat kami hampir mencapai ujung lorong, terdengar suara dobrakan keras dari belakang. Para senior sudah berhasil masuk ke gedung. "Pencar!" teriak Bima. Ia tiba-tiba mengambil sebuah kursi tua dan mendorongnya ke arah pintu yang sudah rapuh, berusaha mengulur waktu. "Aku akan menahan mereka sebentar. Kalian lari." "Tidak, jangan!" teriakku. "Pergi, Risa. Selamatkan Dina. Ini kesempatan kita." Mata Bima menunjukkan tekad yang kuat. Aku ragu, tapi tak ada waktu. Aku tahu Bima mengorbankan dirinya agar kami bisa lolos. Dengan hati hancur, aku dan Sari memapah Dina, berlari sekencang mungkin menuju pintu keluar gedung yang ditunjukkan Pak Hadi. Air mata mengalir di pipiku, campur aduk antara ketakutan, kelegaan, dan rasa bersalah. Kami harus berhasil. Demi Bima, demi Dina, dan demi kami semua. Akhirnya, kami melihat cahaya di ujung lorong. Sebuah pintu lain terbuka, dan di depannya terhampar jalan menuju gerbang utama kampus. Harapan membuncah. Namun saat kami melangkah keluar, kami mendapati gerbang itu terkunci rapat dengan rantai tebal. Kami terjebak. Rasa putus asa mulai menyergap saat kami menyadari gerbang utama terkunci rapat. Energi kami terkuras, dan para senior yang dirasuki semakin mendekat. Tapi aku menolak menyerah. Bima mengorbankan dirinya, Dina dalam bahaya, dan kami tidak bisa berakhir di sini. Mataku tertuju pada gerbang. Simbol-simbol yang terukir di jurnal Arya, tentang memutus lingkaran, terlintas di pikiranku. Ada bagian yang menyebutkan tentang energi pelindung fajar dan pembalikan ritual. "Jurnal," seruku pada Sari yang masih memapah Dina. "Cari halaman terakhir. Ada simbol di sana." Sari dengan cepat membuka jurnal yang masih kami bawa. Sementara itu, Pak Hadi berusaha keras mengganjal gerbang, mencoba memberi kami waktu. Para senior sudah sangat dekat, bayangan mereka menjulang tinggi, dan suara lolongan arwah semakin memekakan telinga. "Ini dia!" Sari berseru, menunjuk sebuah simbol kompleks yang belum pernah kami perhatikan sebelumnya. Itu adalah sebuah diagram, dengan tulisan pudar di bawahnya. Ketika bayangan terpanjang, dan fajar mulai menyingsing, sentuh simbol dengan niat tulus untuk memutus ikatan. Aku menatap langit. Samar-samar,
Rona oranye mulai muncul di ufuk timur, pertanda fajar akan segera tiba. Kami harus bertindak cepat. Aku teringat penjelasan Arya tentang roh utama yang mengendalikan ritual. Dialah yang harus dihentikan. Kita harus menyentuh simbol di gerbang saat fajar tiba. Teriakku, teringat ukiran-ukiran kuno di gerbang yang mirip dengan simbol di jurnal. Ini bukan hanya mengunci kami, tapi juga mengikat mereka. Dengan seluruh sisa tenaga, aku merangkak mendekati gerbang. Sari dengan susah payah menyeret Dina bersamaku, sementara Pak Hadi, dengan sekuat tenaga, menahan ketua senior yang sudah mencapai gerbang. Tangan ketua senior terulur ke arah kami, kuku-kukunya memanjang, matanya berkobar mengerikan. Tepat saat sinar matahari pertama menembus kabut pagi dan menyentuh gerbang, aku mengulurkan tanganku, menekan telapak tanganku pada salah satu ukiran simbol yang paling menonjol. Pada saat yang sama, Sari menempelkan tangan Dina yang lemas pada simbol di sisi lain. Aku memejamkan mata, memfokuskan seluruh niatku untuk memutus lingkaran setan ini, untuk membebaskan semua jiwa yang terperangkap. Sebuah gelombang energi yang kuat menyapu kami. Gerbang bergetar hebat, rantai yang melilitnya berderak, dan ukiran simbol itu memancarkan cahaya biru terang. Suara lolongan arwah berubah menjadi jeritan pilu yang memekakan telinga, lalu perlahan meredup. Para senior yang dirasuki tersentak mundur, tubuh mereka gemetar hebat, seolah ada sesuatu yang dipaksa keluar dari dalam diri mereka. Ketua senior jatuh tersungkur, jubahnya robek, dan matanya kembali normal, meski terlihat bingung dan ketakutan. Gerbang utama terbuka perlahan, diiringi bunyi derit keras. Udara segar pagi hari langsung menyergap, terasa seperti napas kehidupan setelah terjebak di neraka. Kami berhasil. Dengan sisa tenaga, kami keluar dari kampus Padma Negara. Dina masih tidak sadarkan diri, tapi napasnya lebih teratur. Pak Hadi menyusul kami, wajahnya pucat namun lega. Kami tidak menoleh ke belakang. Kampus itu terlihat sunyi di pagi hari, seolah tidak ada kekejaman yang pernah terjadi di sana. Beberapa hari kemudian, Dina pulih sepenuhnya, meski ingatannya tentang kejadian malam itu kabur. Kami menceritakan semua yang terjadi kepada keluarga kami, kepada pihak berwajib, dan kepada siapapun yang mau mendengar. Namun, tidak ada yang benar-benar percaya cerita kami yang terdengar fantastis. Pihak universitas menyangkal adanya kejadian aneh, mengatakan hilangnya Dina hanya kesalahpahaman dan senior yang terlalu keras dalam ospek. Mereka menyebut kami halusinasi massal karena kelelahan. Bima ditemukan keesokan harinya, tak sadarkan diri di dekat aula, dengan luka-luka ringan. Ia juga tidak ingat banyak, hanya samar-samar tentang pertarungan. Kami tahu ia menyelamatkan kami. Ospek dibatalkan. Tapi kami tahu, kami membawa trauma yang mendalam. Setiap kali melihat gedung tua, atau mendengar bisikan angin, kami teringat Padma Negara. Aku sering melihat berita tentang kampus itu, tentang suasana sepi dan rumor-rumor aneh yang beredar. Aku tahu, apa yang kami alami bukan hanya sebuah mimpi buruk. Mungkin ritual itu tidak benar-benar berakhir, hanya tertunda. Atau mungkin, kami hanyalah segelintir yang beruntung bisa lolos dari lingkaran abadi itu. Kadang, di malam hari, saat aku menatap kegelapan, aku merasa masih bisa melihat bayangan samar melintas di sudut mataku, sebuah pengingat bahwa masa lalu tak pernah benar-benar mati di Universitas Padma Negara. Dan mungkin, di suatu tahun mendatang, akan ada mahasiswa baru lainnya yang akan mengikuti ospek yang tak pernah berakhir.